Bang, izin dengan abang siapa nih bang? Ferry. Usia berapa bang? Usia 52. Udah berjualan bunga liat dan karangan berapa lama bang? Kalau untuk terjun mutlak di bunga belum begitu lama, sekitar 5 tahun. Tapi udah mengenal bunga itu karena zaman Barito kan udah ada, ya kan? Sudah ada. Dan di Rawablong kebetulan saya asalnya memang dari arah sana gitu. Bang kan sejak pandemi melanda ya bang ya, ada imbas omset pendapatan nggak sih bang? Kalau untuk omset tetap ada, jauh lah, Aha. jauh, jauh dengan seperti sebelum ada pandemi ya. Apalagi untuk untuk sekarang ini selama ada PPKM, selama PPKM sangat drastis turunnya. Nah bang, tapi di pandemi ini kan kita tahu angka kematian juga berimbas ya bang, naik Betul, kasus. betul. Saya sering lihat bahwa banyak karangan bunga yang disampaikan di tempat-tempat pemakaman maupun rumah duka. Imbas sendiri di sini ada nggak sih bang peningkatan permintaan karangan bunga? Kalau untuk pemesan karangan bunga ya jelas meningkat karena memang saat PPKM darurat ini itu angka kematian cukup tinggi, cukup tinggi. Jadi kenapa saya bisa tahu cukup tinggi? Karena pemesanan duka cita gitu. Dari duka cita yang biasanya sehari satu, ini bisa 5 atau 3 paling sedikit gitu. Itu kapan bang? Sejak kapan Sejak peningkatan? PPKM berjalan, PPKM darurat. darurat. Angka-angka tinggi. Nah bang, karangan Iya. bunga itu kebanyakan dipesan oleh para pembelinya kalangan pejabat, sipil atau pengusaha atau seperti apa bang? Bermacam-macam. Ah, Ada dari perusahaan, ya kan? Ada dari kalangan biasa, ada kalangan dari pajak pejabat, ya pokoknya macam-macam lah. Memang itu banyak kan karangan duka cita terhadap COVID atau gimana abang pernah tahu nggak? Duka cita itu karena kadang saya ngirim sendiri, ya kan? Aha. Saya langsung kirim, rata-rata itu COVID. Karena nanti COVID. Tapi ada juga yang tidak, Nah ada abang juga. waktu ngirim itu ada rasa ketakutan nggak? Kalau untuk bicara takut, kenapa enggak? Kenapa? Karena saya kan nggak sampai ke dalam, hanya di luar. Sampai depan rumah, taruh, foto, kirim, udah. Makanya jarang saya pakai tanda terima. Tanda terima itu. Jadi untuk bukti pengiriman ini udah sampai tujuan, paling saya bikin video. Misalnya di kompleks si A itu kan kompleks, misal kompleks klaster gitu kan, klaster B gitu. Saya di situ saya kirim, saya foto rumahnya dari jauh dan saya bikin video pendek untuk bukti bahwa karangan bunga itu telah sampai gitu. Bang kalau boleh tahu juga bang, semenjak ramainya omset atau penerimaan atau permintaan ya bang, Hmm. kesulitan nggak sih bang melayaninya? Kalau untuk kesulitan kadang sampai keteter ya, karena keteternya apa? Dari satu misalnya si A meninggal, dari perusahaan ini ada pesan 3 gitu, 3 papan. Terus datang lagi si B meninggal, ada pesan 2, itu aja kan udah ketahuan 5. Aha. Itu udah 5, belum yang lain gitu. Jadi untuk kesulitan pengerjaan memang kesulitan. Makanya sampai ada yang ditolak, kenapa? Karena waktunya takut. Lebih baik daripada nanti customer kecewa, ya kan? Lebih baik saya tolak atau dioper ke yang lain gitu. Oh seperti itu. Oh jadi memang ada sempat ada penolakan karena ramainya Karena ramenya, permintaan ya bang. betul. Nah bang, yang banyak diminati itu ukuran berapa dan harganya berapa dan yang paling mahal berapa sih bang? Itu karena kalau untuk di bunga, ya kan, memang standarnya aja hanya 600 yang standar ya. Yang standar 600, tapi ada pemesanan yang sampai 2,5 juta, 3 juta pun ada. Sampai 5 juta pun ada. Kalau misalnya kenapa bisa kok sampai 5 juta gitu kan, bingung orang, pasang bunga doang sampai 5 juta. Dia minta dibuat misalnya 3 papan jadi satu, panjang ya kan, 6 meter. Dan itu kan kita harus, desainnya pun harus gimana supaya enak dilihat, enak dipandang gitu. Jadi ya intinya seni itu memang, bunga itu biar bagaimana, itu judulnya seni untuk membuat karangan bunga itu. Cuman kalau untuk duka cita jarang yang panjang, paling standar lah
rata-rata paling mau mahal 2 juta gitu. Dilema nggak Yang bang? full bunga, Dilema nggak buat abang di tengah angka COVID dan kematian yang meninggi, justru itu berpaling ke rezeki ke abang bertambah gitu. Dilema nggak kadang Jadi memikirkan hal itu? miris hati saya. Mirisnya Miris. gimana tuh bang? Mirisnya gini. Di saat banyak yang meninggal, kalau menurut kepercayaan agama saya ucapkan kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya kan? Nah, di satu sisi kerjaan saya memang membuat karangan bunga. Harus mensyukuri, ya kan? Mensyukuri. Jadi dilemanya itu harus mensyukuri. Jadi kalau ada kematian, ada yang mati itu, ada yang meninggal, kok saya bersyukur. Jadi kan kesannya nggak enak lah. Tapi ya kita harus terima. Memang itu udah rezekinya di jalan tukang bunga gitu. Jadi abang mengimbanginya dengan mengucapkan innalillahi Mengucapkan sesuai paling gitu. kepercayaan abang. Iya, jadi setiap ada yang meninggal, ada pesanan, walaupun saya tidak kenal tapi tetap saya akan ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu. Bang, omset terakhir berapa nih bang dari karangan turut berduka cita nih bang, sampai melonjak 70% atau 80% pasca sebelumnya ada pandemi? Kalau untuk karangan bunga meningkat, meninggal ya untuk Turut berduka cita. turut berduka cita itu meningkat dari hari-hari biasa lah, hari lalu. Tapi kalau untuk yang lain itu menurun 90%. Contoh misalnya Bunga berapa bang? bahkan 100% menurun kayak wedding, kan memang total tidak ada wedding. Ya kan? Tidak ada wedding, terus ulang tahun masih ada lah 1-2, tapi menurunnya sangat fatal lah, drastis. Kalau untuk turut berduka cita kenaikan berapa persen bang? Kenaikan sekitar 40% kenaikan. 40% lah untuk kenaikan duka cita. Misalnya tadinya di masa sebelum pandemi misalnya 2%, sekarang ya 40%, itu kan lumayan, atau 10% lah. Sekarang udah 40%. Jadi meningkatnya lumayan tinggi.